saya fungsikan sebagai client. Ya, jadi yang sebelah kiri ya, Debian, sebelah kanan Kali Linux. Ya, saya cek dulu IP address-nya. Server di tempat saya IP-nya ini 192.168.74.138. Sedangkan klien IP-nya ya, IP-nya adalah nah, ini ya 192.168.74.133. Saya coba dulu tes koneksi ke 138. Oke, no problem. Ya, kemudian di sisi server saya jalankan sniffing. Ya, saya jalankan Wireshark. Nah, ini ya. Saya jalankan Wireshark. Ya. Kemudian jangan lupa ya kita rubah dulu ke capture option. Ya, kita aktifkan ini. Ya. Enable promiscuous mode. Oke ya, seperti kemarin ya. Ya, ini di ENS33 ya. Kemudian ya setelah saya pastikan sudah oke, promiscuous mode ya, baru setelah itu ya saya jalankan. Bentar ini ya, geser. Ya, saya start. Oke. Ya, nanti kita amati. Ya. Nah, setelah itu ya di sisi klien ya kita jalankan ini. Ping 3 min S besar itu berarti synchronize. Ya, kita mencoba untuk menggunakan min S ya untuk flooding. Ya, flooding ketika three-way handshake dilakukan ya menggunakan min S besar synchronize. Kemudian protokolnya ya 80 portnya ya, kemudian IP-nya. Ya, saya coba ya, saya coba. Ya, tapi di sini saya pastikan ya ada port nomor 80 ya yang berjalan. Ya, saya pastikan ada port nomor 80. Ya, saya bisa melihatnya dari dari Kali Linux. Ya, saya lakukan nmap 138. Ya, nah, port 80 belum ada. Ya, tinggal saya jalankan dulu. Ya, saya jalankan misalnya ini saya buka lagi file open ya open tab. Oke. etc ini.d ya Apache kalau ada ya ini.d ya. Apache-nya tidak ada ya berikan aja enggak apa ya, tapi nanti saya pakai port selain 80 ya, untuk menggantikan port 80 gitu ya. Saya coba port nomor 21 ya FTP. Oke, saya coba ping 3 ya min S besar, min P protokolnya ya saya coba FTP 21 ya, kemudian 138 ini ya. Saya enter. Nah, keluarlah ini. Nah, ini. Ya, yang warna merah ini kan. Nah, itu adalah salah satu indikasi ya ada seseorang yang melakukan flooding, ya flooding paket yang berusaha untuk melakukan spoofing, mengambil alih, ya mengambil alih three-way handshake, ya yang berisi ya satu pengiriman paket sync dibalas dengan pengiriman paket sync ACK, kemudian dibalas lagi dengan ACK. Nah, ini ya, yang warna hitam, warna merah ini ya. Halo, masih bisa dilihat? Halo, oke ya, bisa dilihat ya? Iya Pak. Bisa Pak. Oke, setelah itu ya kita coba untuk ini lakukan spoofing IP address ya melalui paket UDP. Yang ini ya, melalui paket UDP. Ya. Jadi kalau tadi tidak ada port 80, saya gunakan port yang lain, misalnya 21 atau 23. Nah, ini kita mencoba untuk mengambil alih ya IP address dari server. Ya, ini nanti saya ganti IP saya. Ya, kemudian UDP saya spoof ya, saya ambil alih menjadi IP ini 10 10 10 10. Ya, jadi ya bisa diterima ya. Ya
coba ini saya lakukan. Ya, silakan diamati dulu. Oke. Ya, nanti silakan diamati dulu ya. Oke, ini saya hentikan yang ini. Ya. Oke, saya hentikan. Nah, di sisi server berhenti ya. Ya, itu berhenti kan. Nah, kemudian sekarang saya ganti. Ya. Ping 3. Ya, kemudian portnya ya, saya arahkan ke port 21 lagi. Ya, IP address-nya server ya, 74.138. Ya, paketnya UDP misalnya gini. Ya, saya spoof. Saya ambil alih IP itu menjadi IP 10.10.10.10. Nah, itu maksudnya IP address ini, ya server ini saya ambil alih menjadi IP 10.10.10.10. Ya, coba saya enter. Nah di sini kelihatan. Nah ini diambil alih ya. Ya, nih yang warna hitam ini diambil alih oleh IP 10.10.10.10. Nah ini kalau orang tidak sadar, ya server atau admin jaringan tidak sadar bahwa ini seolah-olah bahwa ya, service yang dijalankan oleh server ya 192.168.74.138 ya itu dimiliki oleh IP 10.10.10.10. Padahal 10.10.10.10 itu punyanya hacker atau attacker. Ya, jadi seolah-olah layanan itu dimiliki oleh 10.10.10.10 atau diambil alih oleh IP 10.10.10.10. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, apakah IP-nya harus 10.10.10.10.10? Nah, kadang-kadang admin jaringan itu sadar IP-nya kok selalu tetap 10.10.10.10. Ya, padahal dia tidak punya IP 10.10.10.10. Nah, oleh karena itu, ya hacker tidak kalah cerdik. Ya. Dia bisa gunakan IP yang lain, IP yang random, yang tidak mudah untuk dikenali oleh admin jaringan. Nah, kalau rencana seperti itu, maka IP 10.10.10 ini diganti. Ya, diganti dengan menggunakan IP random. Ya, bagaimana caranya? Ya, tinggal ini diganti saja. Ya, ini diganti dengan random. Ya, random source. Ya, run source. Nanti silakan diikuti modul praktikumnya. Ya, sekarang menjadi seperti ini. Ya. Random source ini maksudnya adalah IP yang dipakai untuk spoofing, ya untuk mengambil alih, bukan tetap 10.10.10.10, tapi IP random. Coba kita praktekkan. Nah, ini IP-nya. Beda-beda IP-nya. Loncat-loncat. Ya. Jadi sekarang layanan dari server 192.168.74.138 diambil oleh IP. Nah, ini ganti-ganti, loncat-loncat. Nah, kalau random seperti ini, admin jaringan ya sulit untuk mengenali. Ya, karena IP-nya ganti-ganti. Kalau yang tadi yang 10.10.10.10 itu gampang. Ya. Gampang untuk dikenali bahwa itu adalah IP yang berusaha untuk melakukan pengambil alihan layanan. Oke, dari sini barangkali ada yang tanyakan. Bisa diikuti ya? Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Baik, ini saya close lagi. Ya, kita beranjak ke tahap berikutnya. Ya, ini sudah, random source sudah. Ya, nanti silakan dicoba yang ini. Ya, melakukan LAN attack. Ya, menyerang dengan IP yang sama dengan PC server, IP dirinya sendiri. Ya, itu namanya LAN attack. Ya, jadi menyerang dengan IP dirinya sendiri. Ya, apalagi seperti ini sulit untuk dikenali. Ya, karena yang dipakai untuk melakukan spoofing adalah IP-nya server itu sendiri. Ya, jadi yang seperti ini tadi, ya, saya ganti dengan IP-nya server sendiri. Ya, 168.74.138 dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya, jadi terima ya. Nah, ini 138 ke 138. Ya, tampak di sini tidak dikenali sebagai spoofing. Ya, tidak dikasih highlight ya. Ya, 138, 138. Ya. Jadi mengambil alih dirinya sendiri. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk flooding. Ya, flooding paket yang tidak berguna. Ya. Tapi biasanya untuk spoofing ya yang digunakan adalah ini.
langkah yang seperti ini tadi 10, 10, 10 atau random. Oke, berikutnya adalah menggunakan tool ping of death. Ya, ping of death. Tujuannya adalah mengirimkan paket sebesar mungkin. Ya, sebesar mungkin ke server dengan tujuan supaya ya, layanan yang menuju ke server tidak bisa diakses oleh user yang valid atau menghalang-halangi user untuk melakukan akses ke layanan yang ditawarkan oleh server. Nah, untuk itu supaya bisa dikenali apakah itu paket yang besar atau kecil, ya di sisi server silakan diinstal ini. Ya, di sisi server target diinstal ini, namanya Ether App. Ya, Ethernet App ini, Ether App. Ya, ini untuk tool yang digunakan untuk mengenali ya, besar kecilnya paket yang masuk ke interface jaringannya. Ya, ini sambil contoh ya ini. Ini dilakukan oleh attacker yang mengirimkan paket ping, tapi ukurannya bukan 64 byte, tapi 6000. Nah, seperti ini, 6000. Ya, 6000 paket. Jadi min S 6000 paket. Kalau tanpa min S 6000 itu dikirim ukurannya kecil, hanya 64 byte. Ya, sekarang kita kita set ukurannya lebih dari 64 byte sebesar mungkin. Oke ya. Nah, ini coba saya lakukan ping of death. Ya. Ping min S ya 138 ya sebesar 6000. Ya, 6000 dulu. Saya enter. Nah, ini keluar ini warna pink ya di Wireshark. Ya, cuma di Wireshark ini nggak kelihatan ya berapa ukuran dari paket itu. Nah, itu kita coba pakai tool yang lain. Ya, pakai tool yang lain namanya Ether App. Ya, ini saya tutup dulu ya. Ini saya stop dulu. Ya. Kemudian saya close Wireshark-nya di sisi server. Sekarang saya ganti dengan Ether App. Ini sudah saya install. Ya. Saya jalankan Ether App. Nah, keluarlah seperti ini. Nah, itu. Ya. Jadi paketnya besar. Ini. Yang berasal dari 133. 133 itu ini. Ya, attacker. Nah, 6000 ini segede ini. Nah, kalau 6000 saya gedekan, saya besarkan lagi, ya misalnya 10.000, ya, 10.000. Nah, lebih besar lagi. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengenali ya, bahwa ada seseorang yang melakukan ping of death dengan ukuran segede ini. Jadi bandwidth-nya dipenuhi dengan paket ping, ya, paket echo. Ya, semakin besar nanti ini akan membesar. Saya besarkan lagi. Ini tergantung komputernya. Ya, ada yang bisa sampai 75.000, ya ada yang cuma 60.000. Ya, saya ambil contoh ini 60.000 ya. Nah, gede lagi. Kelihatan nggak ini? Ini besar kan ya? Ya. Nah, ini kalau yang melakukan pick of death tidak hanya satu komputer saja, tapi banyak komputer, pasti lumpuh jaringan yang mengarah atau menuju ke server. Ya, bisa diterima ya? Halo? Nah, ini gede kan ya? Bisa, Pak. Gede kan ya ukurannya ini? Ya, gelembungnya loh gede ya. Karena 60.000. Kalau saya naikkan lagi misalnya 65.000. Ya, 65.000. Nah, gede lagi. Nah, lebih besar lagi. Ya, gitu ya. Lebih besar lagi. Ini saya gedekan. Nah. Coba di komputer saya apakah bisa sampai 70.000? Coba saya cek. Ya. 70.000. Ya, enggak bisa. Ya, sudah maksimumnya enggak sampai sebesar 70.000. Coba 66.000 misalnya. Ya, 66.000 juga enggak bisa. Ya, di komputer saya enggak bisa. Ya, kalau di komputer di sana mungkin beda. Ya. Coba 65.500 misalnya. Bisa enggak? Nah, ini masih bisa. Biasanya untuk pick of death ini tidak dilakukan sendirian. Ya, melakukan pick of death bersama-sama dengan komputer yang lain. Ya, supaya jaringan menuju ke server atau target itu menjadi lumpuh ya, atau terganggu. Oke, sampai di sini bisa diterima? Halo? Bisa ya? Ya, itu fungsi dari Ether App.
ya, untuk mengenali adanya serangan ping of death ya, dari klien atau attacker atau hacker. Oke, berikutnya. Ya. Sebelum saya teruskan, barangkali ada pertanyaan. Ya, ini sekali lagi, ini 75.000 ini, ya tergantung kemampuan dari komputer masing-masing ya. Di komputer saya tadi, ya 65.000, ya itu 65.500 ya tadi masih bisa. 66.000 sudah nggak bisa. Nah, itu bisa jadi di komputer Anda nanti beda, ya, bisa sampai 75.000 atau 100.000. Ya. Oke, sekarang berikutnya adalah percobaan membuat backdoor, ya, membuat pintu pintu belakang, ya, yang tidak diketahui oleh pemilik dari server atau target, ya, dengan cara ya menjalankan ini netcat, ya, menjalankan netcat. Ya. Ini silakan dijalankan di kedua komputer, ya, diinstal dulu netcat, ya, dipastikan ada netcat. Di komputer saya pastikan ada netcat, ya, baik di server maupun di klien. Ya. DPKG ya, DPKG min-l grep netcat. Oke, ada ya. Yang di sini juga begitu, DPKG ya min grep ya, netcat. Oke. Di sini, oh ini sudah pakai ini ya, netcat. Dia pakai gripcat, ya. Ini sama. Lightweight version netcat extended. Oke, no problem, sama. Oke, setelah itu jalankan di server, membuat backdoor. Nah, kita membuat backdoor. Netcat, ya. Netcat ya. NC itu netcat. NC itu netcat, kemudian min L itu listening, min P adalah protokol. Kita jalankan di port 5050, ya, untuk menjalankan ya bus shell. Ya, bus shell, pin bus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini artinya port 5050 terbuka. Ya. Kok tahu? Ya, kita cek nmap 138 ya. Nah, ini tadinya kan nggak ada ini. Coba saya ulangi lagi. Ctrl C, mati ya. Mati. Ya. Jadi saya netcat dulu. Netcat. Nah, nggak ada kan? Ya. Halo, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Ini kan cuma port 21, 22, 23 di sisi server ya. Nah, sekarang begitu saya buka backdoor di sini dengan perintah nc min l min p 5050 min e slash bin slash bus. Misalnya 5050 nggak suka saya angka ini, saya ganti. Apakah boleh? Nah, misalnya 5051 misalnya gini ya. Bentar. Nah, ini saya nmap lagi. Apakah backdoor saya sudah terbuka? Nah, ini kan 5051 ya. Ini terbuka. Ya, setelah terbuka baru ya komputer hacker ini masuk ke komputer server melalui backdoor, ya, yaitu port nomor 5051. Oke ya, bisa terima ya. Ya, caranya gimana? Ya, caranya tinggal kita jalankan netcat ya netcat ke IP. Sudah saya clear dulu supaya ya, saya clear. Oke, NC ya 192 168 74 138 50 51 enter. Nah, ini tampak nggak jalan ya, padahal sebenarnya dia sudah mengakses ini bin bus ya, bus shell ya, sudah melakukan ya bin bus ya, contohnya begini ya, langsung bisa melakukan perintah ls. Nah, kelihatan ya, pwd. Nah, berarti si hacker ini ada di home root, ada di folder root ya, isi filenya ini ya, bisa lihat dia. Nah, kalau dia mau membuat sebuah akun baru ya gampang aja add user itu kan ya, add user misalnya ya hacker misalnya gitu ya, hacker ya,
hacker ini ya. Ya, hacker. Ya, edge user hacker thread. Nah, hacker already exist ya. Saya ganti. Edge user ya data hack misalnya sesuai dengan modul. Sudah ada. Saya ganti lagi edge user ya cracker. Ya, cracker. Ini. Nah, kemudian passwordnya misalnya testing. Nah, 2 kali testing. Nah, ini enter, yes. Ya, yes. Nah, itu ya. Correct, yes. Nah, gitu kan. Oke, selesai. Ya. Nah, apa efeknya? Ya, efeknya di server sudah tercreate user baru. Ya. Coba saya cek cat etc passwd. Nah, ini barusan yang saya buat ini, cracker. Ya. Oke, bisa diterima? Halo? Ya. Nah, sudah sudah tercreate folder home untuk cracker. Nah, ini ya baru tadi yang kita buat melalui backdoor. Padahal yang membuat di sini tadi, yang membuatnya di sini melalui backdoor. Oke, halo, bisa diterima? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Masih belum ada, Pak. Belum ada. Nah, berikutnya adalah untuk melakukan spoofing atau sniffing menggunakan ya tool yang mudah, ya, tool yang mudah. Ya, contohnya adalah hunt. Ini langsung ke sini, hunt. Ya. HUNT ya, hunt, hunting. Ya. Nah, ini boleh kita gunakan tool ini. Cuma hunt ini tidak seberapa powerful. Ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Ya, tergantung dari kondisi komputernya masing-masing. Nah, di Kali Linux itu sudah ada hunt. Ya, sudah ada hunt, tinggal kita jalankan. Ya, setelah dijalankan nanti Anda silakan mengikuti ini. Ya. Ini nggak usah diinstal ya, sudah ada. Ya, di Kali Linux sudah ada hunt. Ya. Coba kita ikuti aja. Ya. Dari ya, Kali Linux, ya kita lakukan hunt. Nah, sudah ada ya, nggak usah diinstal karena di Kali Linux sudah ada semuanya. Ya, tool untuk melakukan hacking. Nah, ini keluar ya. Ya, kemudian silakan dipilih ya U, ya host up testing. Ya, U. Kemudian start IP address misalnya 192.168 ya di komputer saya ya. 74 misalnya mulai IP taruhlah IP 1 ya. Startnya ya. Kemudian N-nya 192.168.74 misalnya 200. Ya, berarti yang saya cek adalah IP 74.1 sampai 74.200. Ya. Host up test ARP method, yes. Nah, ini. Ya, tinggal diikuti ini ya nanti. Kalau ada yang up, nanti akan keluar IP address-nya. Nah, ini kan nggak keluar ya. Ping method, yes. Ya, menggunakan metode ARP tidak menemukan. Ya, padahal di sini ada. Nah, ini kan ada IP 138. Nah, ternyata Han menggunakan ping juga tidak masuk. Ya. Menggunakan metode yang lain. Ya. Menggunakan permissions test ARP. Ya, yes. Ya. Menggunakan unused MAC address in your network, yes. Ya, nanti kalau berhasil keluar IP address-nya. IP address-nya ini. Ya, IP address-nya 192.168.74.138 di komputer Anda menyesuaikan. Ya. Coba lagi misalnya sampai menemukan ini. Nah, kebetulan di komputer saya ya tidak menemukan. Ya, tidak menemukan. Di komputer Anda nanti ya bisa jadi keluar IP address-nya. Ya, tergantung kondisi dari jaringannya masing-masing. Oke, bisa terima ya. Ya, nanti outputnya seperti ini, up IP-nya berapa. Oke, berikutnya.
berikutnya adalah kita tes D. D adalah daemon. Ya, aplikasi yang dijalankan di background, ya, di latar belakang. Ya, coba kita jalankan sekarang. Ya, D, daemon. Nih. Nah, di situ ada reset daemon, ada ARP spoofing, ada sniffing. Kita coba A. A berarti ARP spoofing. Ya, kita coba A. Ya, ini sama saja dengan yang tadi yang kita lakukan menggunakan Hugging 3 atau ya Hugging 3 tadi ya, Hugging 3 atau spoof ya. Kita pilih A ya, ARP spoofing. Ya, kemudian ya di sini ada keterangan ya, add host to host ARP spoofing atau delete ya, atau tes jika ARP spoofingnya sukses. Ya, gitu ya. Kita sesuaikan, kita pilih A lagi, ya, add host to host ARP spoofing. Ya, kita pilih add. Ya, kita pilih add. Kemudian, ya, setelah itu, setelah kita pilih add atau A, ya, kemudian kita ditanya source-nya. Ya, kita tanya source-nya. Nah, di sini Anda silakan masukkan IP address-nya server 192.168.74.138. Oke ya, IP-nya server, kita enter saja. Kita diberikan fake MAC address palsu. Ya, kemudian source destination host yang kedua. Ya, kita pilih IP target, IP-nya server, ya, atau IP-nya klien misalnya. IP target, IP-nya klien 741 tadi berapa? 33 ya. Ya, 133 enter. Pakai fake MAC address ini. Ya, kemudian refresh interval. Ya, kita diberi 0 ya. Defaultnya kita enter saja. Nah, ini kita menunggu. Ya. Ya, ini kita tunggu. Nah, ini. Nah, ini fail ya. Sorry, ini fail. Nah, ini kalau fail Anda ulangi lagi. Ya, kalau fail, ini ya, fail. Ini harus Anda ulangi lagi. Ya, do you want to force ARP spoof until success? Yes. Nah, gini ya. Untuk menghentikan Ctrl C. Ya, nanti kalau berhasil, ya, kalau berhasil, ya, maka tampilannya ini nanti. Ini, ARP spoof di host server oke. Ya, berarti server ini sudah berhasil diambil alih. Seperti tadi yang Hugging 3 tadi. Oke, masih stay tune, bisa diterima? Nah, di komputer saya butuh waktu. Ya, ini menunggu. Sampai muncul ini nanti. Ini, keluarnya ini. ARP spoof in host. Nanti IP saya adalah 192.168.74.138. Oke, keluarnya. Oke, bisa terima ya? Ya, sudah, ini selesai. Ya, setelah itu Anda kembali, ya, X, ya, selesai. Ada yang tanyakan sampai di sini? Bisa diterima? Bisa, Pak. Sedangkan untuk session hijacking, nanti silakan Anda coba yang ini. Sama pakai HAN, ya pakai HAN, tapi pilih L. Ya, pilih L, L berarti yang ini, list watch reset connection. Ya, jadi list berarti daftar koneksinya apa saja. Coba ya saya simulasikan, ya, saya demokan. Ini cukup ya, ini saya break ya. Ya, ini butuh waktu yang lama untuk mendapatkan IP address-nya server, kemudian ARP-nya berhasil, oke. Ya, ini saya kontrol break. Nah, oke ya. Cancel, oke, press any key. Ya. Oke, ARP spoof karena saya hentikan. Ya, ya, saya kontrol break. Oke, saya kontrol break lagi, kontrol Z. Ya. Saya ulangi lagi, HAN. Oke, kemudian tadi pilihannya L ya, tadi ya, ini ya. List watch reset connection, saya pilih L. Nah, seperti ini. Ya, jadi no connection available, jadi tidak ada. Ya, kalau di contoh ini ada ketemu IP address-nya ini. Ya. Nah, kebetulan di komputer saya tidak menemukan IP address yang up. Ya, L lagi. Ya. Nah, kebetulan nggak ketemu. Biasanya kalau nggak ketemu, Anda ulangi lagi host up test. Yang ini, seperti tadi ya. Ya. Nah, ini seperti tadi.
ternyata ARP pun tidak kelihatan. Ya, Anda pakai force test menggunakan ping. Ya. Nah, kalau nggak ketemu, ya nanti kalau pakai list, ya list reset connection, ya juga tidak akan ketemu. Ya. Gitu ya, silakan nanti sampai ketemu ini, sampai ketemu salah satu IP address. Ya. Setelah itu, ya Anda tekan A, ya untuk melakukan ya, mulai hijacking, tekan A. Ya, setelah tekan A, ya muncul ini nanti IP address yang mau di hijack, mau diambil alih. Ya, kemudian Anda pilih nomor 0 ini ya, indeksnya 0. Ya, setelah pilih 0 keluar ini, sudah Anda berhasil melakukan hijacking komputer server. Oke, bisa terima ya. Nah, di komputer saya masih belum berhasil. Ya, karena kondisinya mungkin beda. Ya, nanti di komputer Anda mungkin beda. Oke, bisa diterima ya. Halo, halo. Oke, ini saya ulangi lagi. L. Nah, masih belum dapat. Ya, harus saya ulangi U seperti ini. Nah, biasanya boleh kita panjang pakai Nmap. Nmap ya, 192.168.740 traffic 24. Min ST, misalnya begini. Ya, untuk mengecek IP berapa saja yang up. Ya, Han tadi tidak seberapa powerful ya untuk melakukan testing komputer mana saja yang up. Nah, di sini saya gunakan IP, saya gunakan Nmap. Nmap pun di komputer saya ternyata ya, ini ada ya scan report for. Nah ini 74133 host is up. Ya, ini ketemu. Terus ada report lagi nih. 192.168.74254 up. Oke ya, bisa terima ya. Ya, coba saya ulangi lagi Han. Ya, Han. Ya. Kemudian saya coba U. Ya, start IP-nya 192.168.74133. 192.168.74254. Yes. Ya, misalnya, ya. Nah, kalau nggak dapat, berarti memang kondisi di komputer saya ya, tidak bisa menemukan. Ya, Han-nya tidak bisa menemukan. Gitu ya. Makanya tadi saya bilang di awal, Han kurang powerful. Ya, masih kalah dengan Nmap. Oke, bisa terima ya. Tapi untuk silakan dicoba. Barangkali di komputer Anda ya bisa melakukan scanning ya dari IP address yang sudah up di jaringan yang sama. Oke ya, bisa terima ya. Halo? Bisa, Pak. Oke. Nanti kalau bisa ketemu nanti L lagi. Ya. Karena ini nggak ketemu, keluar ini di komputer saya. No connection available. Kalau ketemu nanti tampilannya seperti ini. Ya, ketemu ini. Nah, ini. Ada IP yang up. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada IP yang up, silakan diteruskan dengan milih A. Ya, ARP spoofing. Ya, atau hijacking. Kemudian kalau hanya bisa dilakukan, nanti muncul ini. Yang muncul satu list, satu daftar ini. Ya, indeksnya 0. Setelah itu silakan choose ya connection 0. Silakan dimasukkan 0. Nah, setelah itu ya, enter saja, ya, nanti keluar ini. Kalau sudah keluar ini berarti ya, ini sudah melakukan hijacking dari komputer target. Selesai. Ya. Oke, dari sini apakah bisa diterima? Bisa diterima? Halo? Oke ya. Ini saya keluar X. Exit yes. Oke, bisa terima ya. Halo? Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Ini selesai sampai di situ. Ya, sampai di Han. Ya, Han yang digunakan untuk session hijacking. Ya, jadi ada dua tadi untuk ARP spoofing dan session hijacking untuk Han. Nah, tapi sekali lagi Han tidak powerful. Ya, saya lebih suka menggunakan Hugging 3 ya atau ARP spoof daripada Han.
Tapi mungkin di komputer Anda bisa mendapatkan. Nah, itu tergantung kondisi dari jaringannya. Oke ya. Ada yang tak ditanyakan? Ya, sebelum Anda lakukan percobaan. Halo, tes, masih stay tune? Masih belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan dicoba. Saya standby, kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Ya, saya stop sharing. Ya, silakan dicoba tadi yang saya demokan. Oke ya? Ya, nanti selama Ramadan tetap ya 19:25 lah setelah Anda kira-kira sudah selesai sholat taraweh atau sholat isya. Ya. Kalau pas 18:50 kan pas isya, ya. Kita geser seperti biasanya ya. 19:20, 25-an. Ya, seperti sekarang, ya, seperti hari ini. Oke, ada yang tanyakan? Mbak, Mas, nggak ada ya? Cukup ya? Siap cukup, Pak. Baik, silakan dicoba. Ya, saya standby jika ada yang ditanyakan. Oke, saya stop sharing ya, desktop komputer saya.